Halo Sobat Tekno, kali ini bersama saya Yuda Pratomo di sini dan di depan saya ada sebuah ponsel yang keistimewaannya adalah kamera depannya dia bisa sembunyi di dalam bodi. Apa aja isinya? Kita buka aja. Yang pertama ada sebuah casing. Nah, istimewanya kalau saya lihat sih ini cukup bagus casingnya. Ini keras dan bentuknya udah sesuai banget dengan Vivo V15-nya. Dan yang paling penting di atasnya ini ada lubang dia untuk kamera depan. Berikutnya adalah ada handphonenya. Kita buka aja. Oke, ini adalah Vivo V15 dan saya dapat yang varian warna merah. Kita lihat lagi apa lagi isinya. Ini dia, yang paling penting nih, SIM card ejector. Dia buat buka slot SIM, kemudian ada nomor email segala macem. Ada juga kabel, kemudian charger dan headset. Kita lihat dulu sekelilingnya ya. Di sebelah kiri ponsel ada tombol volume up and down, kemudian ada tombol power, sementara di seberangnya satu tombol untuk mengaktifkan Google Assistant, kemudian ada laci sebagai slot untuk SIM card dan micro SD. Di sisi bawah dia ada satu speaker, satu jack audio 3,5 mm. Nah, ini kabar bagus buat kalian yang masih pakai headset yang kabel ya. Kemudian satu lagi, ini yang agak mengecewakan sih sebenarnya, micro USB. Ya kebanyakan harusnya sih ponsel zaman sekarang udah pakai USB Type-C ya. Dan kita lihat ke atas ya, ada sebuah laci sebagai tempat dari kamera depan yang bisa ngumpet di dalam bodi. Gimana cara keluarinnya? Caranya gampang, jadi kita cukup neken tombol untuk mengaktifkan kamera depan ketika kita ada di menu kamera. Nah, buat masukinnya gimana? Pencet lagi tombol yang sama. Untuk kamera depan dan belakang dari Vivo V15 ini dia udah dilengkapi dengan AI. Ada beberapa fiturnya yaitu seperti AI Beauty, kemudian AR sticker. Di bagian belakang dia punya 3 kamera yang diletakkan secara vertikal. 3 kamera ini punya resolusi yang berbeda-beda. Yang pertama 12 megapiksel, yang kedua 8 megapiksel yang berfungsi untuk mengambil gambar dalam angle yang luas, ultra wide angle. Kemudian yang terakhir adalah kamera 5 megapiksel untuk menampilkan efek bokeh. Dan di bagian tengah ada sensor sidik jari. Beda sama V11, kalau V11 dia kan pakai sensor sidik jarinya udah di dalam layar, tapi V15 ini dia dikembalikan ke bagian belakang. Nah, untuk layar dia punya ukuran seluas 6,5 inci. Resolusinya udah Full HD dan dia pakai panel IPS. Nah, di sisi ini adalah laci untuk SIM card. Nah, kita buka ya. Kita lihat berapa sih slotnya. Kita coba tusuk di sini dan oke. Dia ada 3 slot. 2 slot untuk nano SIM dan 1 slot lagi dia untuk micro SD. Nah, untuk dapur pacu dari V15 ini sendiri dia pakai Helio P70 dengan fabrikasi 12 nanometer, RAM 6 GB dan penyimpanan 64 GB. Beda dengan V11 ya. V11 itu masih pakai Snapdragon dan dia fabrikasinya kalau nggak salah 14 nanometer. Jadi dengan 12 nanometer ini kemungkinan bisa lebih cepat. Untuk penyimpanan bisa diekspansi dengan micro SD itu sampai 256 GB. Kemudian untuk baterai, HP ini ditopang dengan baterai sebesar 4000 ampere. Untuk sistem operasi, Vivo V15 ini dia sudah pakai Android 9, Android Pie yang sudah dimodifikasi dengan UI khas dari Vivo yaitu Phone Touch 9. Ada beberapa fitur yang khas Android Pie ada di sini juga kayak smart mirroring, kemudian ada app clone untuk menduplikasi aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, dan lain-lain.
secara keseluruhan handphone ini kalau saya genggam masih enak untuk dipegang. Ya, layarnya juga enak untuk di swipe. Kemudian OS-nya enteng karena RAM-nya juga cukup besar, 6 GB. Cuma yang agak sayang banget sih, portnya masih menggunakan micro USB, bukan Type-C. Tapi itu sebenarnya minor sih ya. Nah, untuk harga, Vivo V15 ini dibanderol dengan harga 4,399 juta untuk varian RAM 6 GB atau dengan penyimpanan 64 GB. Nah, untuk warna sih dia ada dua pilihan warna. Yang pertama adalah Glamour Red yang saya pegang ini, dan satu lagi adalah Royal Blue. Oke, itu tadi kita udah nyobain sedikit aja Vivo V15. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.